Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, aku mau ngucapin dulu nih selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Nah, sehubungan dengan momen tahun baru Islam ini, di video kali ini aku mau menceritakan salah satu kisah teladan sahabat Rasulullah SAW pada masa hijrah beliau. Jadi, ini merupakan kisah teladan dari sahabat Rasulullah yang bernama Damrah bin Jundub radhiyallahu anhu. Seperti yang kita ketahui, dakwah Rasulullah SAW itu kan mendapatkan banyak sekali tekanan dan cobaan ketika masa periode Mekah ini, terutama dari orang-orang Mekahnya itu sendiri. Banyak sekali cercaan, banyak sekali hinaan, ejekan, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya pada tahun ke-13 setelah beliau berdakwah nih di Mekah, Allah pun memerintahkan beliau untuk berhijrah ke Madinah bersama umat muslimin saat itu. Nah, perintah hijrah ini bukan merupakan persoalan yang mudah. Ya udah, kita hijrah, kita pindah tempat tinggal, habis itu udah masalah selesai. Enggak sampai situ, teman-teman. Jadi, perintah hijrah ini merupakan persoalan yang cukup kompleks di hadapan umat muslimin saat itu. Karena banyak yang harus dikorbankan, mulai dari keluarganya, orang-orang tersayangnya, harta bendanya, terus waktunya juga kan tidak memakan waktu yang singkat, juga tidak memakan jarak yang pendek. Mekah dan Madinah itu jauh loh. Nah, itulah yang membuat munculnya pertimbangan-pertimbangan antara kaum muslimin saat itu. Hingga Allah pun menurunkan satu ayat, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 98. Ini mengenai pengecualian, yaitu bunyinya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang berarti kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah gitu. Nah, kalau dilihat dari keadaan saat itu, Damrah bin Jundub itu termasuk ke dalam orang-orang yang dikecualikan di ayat ini. Mengingat usia beliau saat itu sudah 85 tahun. Jadi, kalau beliau tidak berhijrah pun ya sudah, karena beliau sudah cukup sudah cukup renta gitu kan. Nah, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, beliau tuh tidak dengan mentah-mentah menerima, oh ya udah, saya mendapatkan rusuh, saya nggak hijrah gitu. Beliau malah mempertimbangkan ayat tersebut. Beliau malah memikirkan, masa saya nggak hijrah sih? Terutama fokus pertama beliau itu adalah pada ayat ini, yaitu pada kalimat walayah taduna sabila, dan yang tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Beliau saat itu merasa, saya tuh tahu loh jalan ke Madinah, saya tahu jalan untuk berhijrah, masa saya nggak hijrah sih gitu. Ditambah juga lanjutan dari ayatnya itu adalah faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura, yang artinya maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Penggunaan kata asallah di sini itu menunjukkan pengharapan supaya Allah memaafkan mereka, orang-orang yang tidak ikut berhijrah. Ini adalah, coba lo dipikirkan lagi, ini yakin nih kalian ini bener-bener nggak mau ikut hijrah gitu. Nah, itu pertimbangan kedua. Pertimbangan ketiga dari Damrah bin Jundub itu adalah kerinduan beliau sendiri. Beliau tuh merasa beliau membayangkan, kayaknya Masya Allah banget ya hijrah sama Rasul, kayaknya Masya Allah banget ya menyaksikan perjuangan Rasulullah berdakwah secara langsung di Madinah, membantu langsung, turun langsung ke sana gitu kan. Setelah melewati berbagai pertimbangan, beliau memutuskan untuk menyusul Rasulullah dan umat muslimin ke Madinah. Beliau meminta tolong kepada keluarganya, meminta bantuan untuk membantu beliau mengemasi barang-barangnya. Sampai akhirnya tibalah hari keberangkatan beliau menyusul Rasulullah. Beliau berangkat, tapi qadarullah di pertengahan jalan ternyata beliau menemui ajalnya. Nah, kabar kematian beliau ini tuh menyebar hingga ke penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Di penduduk Mekah ini nih banyak yang menyayangkan sekali kabar ini. Banyak yang berandai-andai, andai aja kemarin tuh Damrah bin Jundub tuh nggak ikut gitu loh, mungkin beliau akan hidup sehat di sini, hidup damai di sini, bukan malah
menjumpai mautnya di tengah jalan menuju hijrah, menuju Madinah. Sebaliknya, bagi penduduk Madinah atau bagi umat muslimin yang sudah sampai di Madinah, mereka tuh menyayangkan, andai saja Damrah bin Jundub kemarin ikut bersama rombongan kami dan Rasulullah, mungkin dia sudah sampai di sini dan sudah hidup tenang di sini bersama kami di Madinah, membantu Rasulullah berdakwah gitu. Timbullah tuh kan banyak pertanyaan-pertanyaan, bagaimana nih maksudnya Damrah bin Jundub itu wafat di tengah jalan, sayang sekali hijrahnya gitu kan. Dia belum mencapai tujuan hijrahnya tapi malah wafat di tengah jalan, gimana catatan pahalanya gitu. Di tengah perdebatan dan pertanyaan itu, Allah pun menurunkan ayat lanjutannya lagi, ayat ke-100, surat An-Nisa ayat 100 melalui Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima, yang berarti dan barang siapa berhijrah di jalan Allah niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Masya Allah. Dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi insya Allah innamal a'malu binniat. Kalau kita berniat untuk berhijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, meskipun kita di tengah jalan nih, di tengah jalan itu ternyata terdapat sesuatu yang membuat kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita itu, maka insya Allah pahalanya akan tercatat di sisi Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan tadi gitu. Ingat, innamal a'malu binniat. Sekian kisah yang bisa saya ceritakan sesuai dengan momentum tahun baru Islam ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran sebaik-baiknya dan bisa kita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.